Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Angela Arapa, kelas 1B8, NIM 210611020552. Dosen pengajar Ibu Dr. Randa Jaini Imbang, M.Hum. Materi yang saya ambil dalam modul 8 yang berjudul artikel ilmiah. Yang pertama, abstrak. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Abstrak yang demikian itu sering dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Akan tetapi, pada umumnya abstrak ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikelnya. Jika demikian halnya, abstrak menjadi nama genre dan sekaligus nama bagian artikel apabila berada dalam artikel yang dimaksud. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada dalam satu kesatuan artikel, abstrak menjadi genre mikro. Yang berikut pendahuluan. 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan 3. Cara dalam hal pendekatan metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan, dan khusus untuk artikel penelitian sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual, mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Pada kedua jenis artikel itu, pendekatan dimaknai sebagai teori atau konsep atau filsafat ilmu yang dijadikan dasar pembahasan. Sementara itu, metode dan teknik pada artikel penelitian berkaitan dengan metodologi penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis data, sedangkan pada artikel konseptual hal itu berkaitan dengan teori, konsep, filsafat ilmu yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan. Yang berikut pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dan berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Perlu ditegaskan, apakah teori yang digunakan yang diambil dari bab tinjauan pustaka itu dapat memecahkan masalah penelitian? Jika dapat, perlu dijelaskan apakah temuan-temuan tersebut mendukung teori yang ada, dan jika tidak, apakah teori tersebut perlu dimodifikasi atau disempurnakan lagi. Pada poin ini, penulis yang sekaligus peneliti itu dapat menciptakan teori baru. Di sini pula lah letak keunggulan penelitian yang dilaporkan pada artikel itu. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Perlu dijelaskan kekurangan yang mana yang dapat ditutup dan kekurangan yang mana yang tidak dapat ditutup. Sekian dari presentasi materi saya dari dalam modul 8. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.